Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feti Rahma Aulia, NPM 0050. Dan saya Hanif Restu Pamungkas dengan NPM 0037. Saya Lutfiana NPM 0049. Saya Dava Daniel Purwoko dengan NPM 0066. Saya Dai Binasari NPM 0071. Materi yang pertama yaitu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan biasanya barang yang akan digunakan karena manfaat pakai yang melekat pada barang tersebut. Jadi perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatannya itu membeli barang untuk dijual kembali tanpa melakukan perubahan pada bentuk atau sifat barang tersebut. Barang-barang yang diperjualbelikan umumnya adalah barang yang berguna karena bisa langsung digunakan oleh konsumen. Secara konseptual dan prosedural, tidak ada perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan perdagangan. Namun dalam perusahaan dagang, pembahasan perusahaan perdagangan menjadi khusus karena adanya barang dagangan yang menimbulkan pos biaya operasi yang disebut kos barang terjual atau cost of goods sold. Dan biasanya biaya ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh biaya yang terjadi. Jadi secara umum, sistem akuntansi perusahaan dagang mirip dengan perusahaan jasa. Namun dalam perusahaan dagang terdapat pembahasan khusus mengenai barang dagangan. Karena barang yang menimbulkan biaya operasional yang dikenal sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Biaya ini biasanya cukup besar dibandingkan dengan total biaya lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Next. Kemudian ada fungsi perusahaan perdagangan sebagai salah satu jaringan distribusi. Perusahaan dagang memiliki peran penting dalam menyalurkan barang dan dari produsen ke konsumen akhir. Fungsinya bisa dilihat dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu perdagangan perantara. Karakteristiknya setiap usaha yang fungsinya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen akhir pada dasarnya semua penjual barang dapat disebut secara luas sebagai pedagang perantara. Yang kedua, agen karakteristiknya setiap pedagang perantara yang mempunyai hak resmi untuk bertindak atas nama produsen. Jadi dalam agen ini mereka adalah pedagang yang secara resmi mewakili produsen untuk menjual barangnya. Yang ketiga, ada pengecer karakteristiknya yaitu tiap pedagang perantara yang menjual barang ke konsumen akhir. Yang keempat, grosir yaitu pedagang perantara yang menjual barang kepada pedagang perantara yang lain, biasanya ke pedagang eceran, dan biasanya dijual adalah barang konsumsi. Dalam grosir ini menjual barang ke pedagang lain itu biasanya ke pengecer, bukan langsung ke konsumen. Yang terakhir, agen penjualan karakteristiknya yaitu pedagang perantara yang menjualkan barang produsen atas dasar perjanjian komisi atau dealer. Jadi dalam agen penjualan ini mereka menjual barang atas nama produsen berdasarkan perjanjian tertentu seperti komisi atau dealer. Next. Karakteristik akuntansi. Karena adanya barang fisik yang dibeli dan dijual, biasanya perusahaan perdagangan mempunyai gudang untuk menyimpan barang dagangan dalam perusahaan dagangan mempunyai bagian operasi yang disebut penjualan dan bagian administratif atau umum. Semua kos yang melekat pada kegiatan tersebut termasuk barang yang keluar dan diserahkan kepada pelanggan akhirnya akan menjadi biaya operasi yang merupakan elemen dan statement laba rugi.
Jadi karena perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang fisik, mereka biasanya memiliki gudang untuk menyimpan stok barang. Perusahaan juga memiliki dua bagian utama. Bagian yang pertama adalah bagian penjualan yang menangani kegiatan menjual barang. Yang kedua yaitu bagian administrasi atau mengurus kegiatan kantor dan umum. Jadi semua biaya yang timbul dari kegiatan ini termasuk barang yang keluar ke pelanggan akan dicatat sebagai biaya operasional. Biaya ini akan muncul dalam laporan keuangan, terutama dalam laporan laba rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu statement laba rugi yang dapat membedakan perusahaan perdagangan dan perusahaan jasa. Di sini terdapat statement laporan laba rugi yang pertama perusahaan jasa. Perusahaan jasa fokus utamanya pada pendapatan jasa. Yang kedua, biaya yang dicatat adalah beban operasi. Yang ketiga, hasil akhirnya disebut laba bersih. Tidak ada aktivitas jual beli barang sehingga tidak ada HPP atau harga pokok penjualan. Yang kedua, perusahaan dagang. Fokus utama pada penjualan barang. Yang kedua, terdapat beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu laba kotor. Laba kotor dihasilkan dari penjualan bersih dikurangi HPP, dikurangi biaya operasi, sehingga hasil akhir menjadi laba bersih. Jadi di dalam laba rugi ini dapat membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, yaitu dengan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Mengapa di laba rugi perusahaan jasa tidak ada? Karena dalam perusahaan jasa tidak melakukan penjualan atau pembelian. Next. Selanjutnya yaitu akun-akun khusus dalam perusahaan dagang. Akun-akun yang terdapat dalam statement laba rugi dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan merupakan perusahaan jasa atau perdagangan. Pendapatan dalam perusahaan perdagangan secara khusus disebut dengan penjualan. Biaya operasi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kos barang terjual atau biasa disebut dengan harga pokok penjualan, biaya penjualan, dan biaya administratif atau umum. Di sini terdapat contoh laporan laba rugi perusahaan dagang di PT Perpendama, yaitu terdapat pendapatan penjualan. Pendapatan dalam perusahaan dagang didapatkan pada penjualan. Yang kedua, kos barang terjual atau biasa disebut dengan HPP. Dalam perusahaan dagang, terdapat biaya operasi yang dibagi menjadi dua, yaitu biaya penjualan meliputi iklan, gaji pegawai penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, biaya administratif meliputi gaji pegawai administratif. Yang kedua, pemakaian bahan habis pakai, listrik, dan air, dan lain-lain. Sehingga muncullah laba operasi yang didapatkan dari laba kotor dikurangi total biaya operasi, sehingga menghasilkan laba operasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada transaksi persediaan dan pembelian. Persediaan dan pembelian. Persediaan itu stok barang dagangan yang disimpan. Ada dua cara mencatat persediaan tersebut. Yang pertama ada sistem fisik atau periodik. Dihitung manual di akhir periode. Yang kedua ada sistem perpetual atau terus-menerus. Tiap kali ada transaksi, stok langsung dicatat. Akun pembelian dan transaksi. Akun pembelian digunakan untuk mencatat semua pembelian barang dagangan. Pokoknya kalau kita beli barang untuk dijual lagi, masukkan di situ. Potongan pembelian dan retur. Kalau kita dapat diskon dari supplier, itu dicatat sebagai potongan pembelian. Kalau barang yang dibeli rusak atau trouble, bisa dikembalikan dan dicatat sebagai retur pembelian. Penentuan harga pokok persediaan.
Barang yang keluar bisa dihitung dengan 3 cara. Yang pertama ada FIFO. Barang pertama masuk, pertama keluar. Yang kedua LIFO. Barang terakhir masuk, pertama keluar. Yang ketiga rata-rata. Ambil harga rata-rata dari stok tersebut. Next. Contoh kasus, pada tanggal 1 Juni 2025, toko ABC membeli 100 unit barang dagangan seharga 20.000 per unit secara tunai. Total pembelian sama dengan 100 dikali 20.000 sama dengan 2 juta. Yang pertama, sistem perpetual. Sistem setiap kali ada pembelian, langsung dicatat ke akun persediaan barang dagangan. Tanggal 1 Juni, keterangannya persediaan barang dagangan. 2 juta masuk ke debit, kas 2 juta masuk ke kredit. Yang kedua ada sistem periodik. Pembelian dicatat ke akun pembelian, bukan langsung ke persediaan. Nanti persediaan dihitung secara fisik di akhir periode. Tanggal 1 Juni, keterangannya pembelian 2 juta di debit, kasnya 2 juta di kredit. Next. Selanjutnya ada menjual barang atau transaksi penjualan. Pertama, mencatat penjualan. Kalau kita jual barang, dicatat sebagai penjualan. Dan kalau pelanggan belum membayar, masuk ke piutang usaha. Yang kedua, harga pokok barang terjual. Misalnya kita jual 100 unit. Tiap unit harganya 2.900.000. Berarti total HPP-nya atau harga pokok penjualan 290.000. Contoh pencatatannya, piutang usaha 1 juta masuk ke debit, penjualannya 1 juta masuk ke kredit. Harga pokok penjualan 290.000 masuk ke debit, persediaan barang dagangan 290.000 masuk ke kredit. Pelunasan piutang. Kalau pelanggan bayar utang, kita catat sebagai pemasukan uang. Kas 1 juta masuk ke debit, piutang usaha 1 juta masuk ke kredit. Kalau ada diskon karena pelanggan bayarnya cepat, dikasih potongan dan dicatat. Retur penjualan. Barang dikembalikan ke pelanggan. Kalau barang yang kita jual ternyata dikembalikan karena rusak dan lain-lain, maka kita harus catat juga. Seperti retur penjualan 340 ke debit, piutang usaha 340.000 ke kredit. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada penyelesaian perusahaan dagang. Penyesuaian pada perusahaan dagang adalah langkah penting dalam akuntansi yang dilakukan di akhir periode untuk memastikan semua catatan keuangan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Proses ini membantu perusahaan mencatat pendapatan dan dapat secara tepat waktu menyesuaikan nilai akun seperti persediaan dan beban dibayar di muka, serta menyajikan laporan keuangan yang akurat. Dengan begitu, perusahaan bisa mengetahui laba atau rugi yang sebenarnya dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Pencatatan perusahaan dagang ada 2 pencatatan, yaitu yang pertama ada sistem perpetual. Dalam sistem perpetual tidak dilakukan penyesuaian. Kemudian yang kedua ada sistem periodik. Dalam sistem periodik dilakukan pada akhir periode. Untuk jurnal penyesuaian di sistem periodik itu dengan 3 langkah, yaitu yang pertama HPP di debit, kemudian pembelian di kredit, kemudian yang kedua ada persediaan di debit, HPP di kredit, kemudian yang terakhir ada HPP di debit dan persediaan di kredit. Next. Mencatat kehilangan persediaan.
Kehilangan persediaan adalah kondisi di mana jumlah fisik persediaan barang yang sebenarnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang tercatat dalam pembukuan atau sistem. Untuk mencatat kehilangan persediaan dalam dilakukan dengan dua pencatatan, yaitu yang pertama sistem perpetual. Pencatatannya yaitu HPP di debit, persediaan di kredit atau kehilangan persediaan. Kemudian yang kedua ada sistem periodik. Pencatatannya yaitu beban kerugian persediaan. Next. Kemudian ada buku besar. Posting adalah proses memindahkan data dari jurnal ke buku besar. Di dalam buku besar, semua transaksi yang berkaitan dengan akun tertentu dikumpulkan supaya kita tahu berapa saldo akhirnya. Alasan dilakukan posting dalam buku besar yaitu untuk yang pertama untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Contohnya, semua transaksi penjualan dikumpulkan di akun penjual. Kemudian yang kedua ada mengetahui saldo setiap akun. Misalnya saldo akhir persediaan, utang, piutang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada menjadi dasar penyusun neraca saldo dan laporan keuangan. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu adalah neraca saldo. Posting adalah proses memindahkan data dari jurnal ke buku besar. Di dalam buku besar, semua transaksi yang berkaitan dengan akun tertentu dikumpulkan supaya kita tahu berapa saldo akhirnya. Alasan dilakukan posting dalam buku besar yaitu untuk yang pertama mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Contoh, semua transaksi penjualan dikumpulkan di akun penjualan. Yang kedua yaitu mengetahui saldo setiap akun. Misalnya saldo akhir persediaan, utang, piutang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menjadi dasar penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Yang berikutnya yaitu kertas kerja. Kertas kerja adalah lembar kerja yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan di akhir periode akuntansi. Kertas kerja bukan dokumen formal, tetapi sangat penting untuk meringkas seluruh proses pencatatan dan penyesuaian dalam suatu tampilan yang sistematis dan rapi. Komponen fungsi khusus dalam perusahaan dagang yaitu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca menampilkan posisi keuangan. Yang berikutnya yaitu penutupan buku besar. Terdapat dua karakteristik khusus dalam menutup akun-akun perusahaan perdagangan yaitu penutupan akun penjualan dan akun barang terjual. Penutupan akun-akun pendapatan dan biaya yang tidak berbeda dengan penutupan akun-akun dalam perusahaan jasa dan oleh karena itu tidak dibagi lagi di sini. Namun dalam latihan soal atau praktik, proses penyesuaian tersebut masih juga ditanyakan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.